Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok D19 ADBL kelas D. Nah, dan saya sendiri yaitu Muhammad Sandi Zayanton, 1924 10 10 30 64. Dan saya Ferry Irawan, NIM 1924 10 10 30 82. Nah, di sini kami akan menjelaskan tugas dari analisis desain perangkat lunak yang di sini berjudul Sistem Pengendalian Delay di Perumahan atau disingkat sebagai SIP delay. Nah, untuk latar belakang kami membuat ini dikarenakan kami melihat dari beberapa faktor yang permasalahan dari pemilik ternak lele yang kami wawancarai sebelumnya. Nah, yang pertama itu pemilik ternak lele ini mempunyai masalah untuk mengatur jumlah kadar air pada saat musim kemarau dan musim penghujan. Nah, pada saat musim kemarau, kadar air pada kolam itu biasanya akan terus mengurang sehingga jumlah kadar airnya itu tidak sesuai atau tidak pas. Sedangkan kebalikannya juga apabila musim penghujan, kadar airnya itu kadang lebih sampai menguap sehingga dapat tidak baik untuk kesehatan dirinya. Nah, jadi di sini kami membuat fitur untuk mengatur jumlah kadar air. Dan selanjutnya, pemilik ternak lele juga mempunyai permasalahan dalam mengetahui jumlah lele yang sakit pada suatu kolam. Untuk menghitungnya, terdapat berapa lele yang sakit itu susah untuk menghitungnya. Sehingga kami juga membuat sensor untuk mengetahui jumlah lele yang sakit yang terdapat pada kolam tersebut. Sehingga dapat langsung mengirim ke aplikasi jumlah total lele yang sakit tersebut. Nah, dan selanjutnya itu ada permasalahan lagi yaitu untuk mengatur jumlah takaran obat dan jadwal pemberian takaran obat. Nah, di sini untuk mengatur jumlah takaran obat, biasanya itu kadang-kadang dalam pemberian itu melebihi dosis atau kurang dosis sehingga dapat membuat lele itu susah untuk sehat. Jadinya di sini kami juga membuat jumlah untuk mengatur jumlah takaran obat sehingga takaran yang diberikan itu pas, tidak lebih atau tidak kurang. Dan juga jadwal pemberian obat. Nah, jadi pemilik ternak itu tidak usah bolak-balik setiap saat untuk mengecek atau memberikan obat itu bolak-balik ke kolam. Sehingga cuma bisa langsung dapat memberikan obat melalui aplikasi, tinggal dicek langsung memberikan otomatis, memberikan obat tersebut kepada lele. Seperti itu untuk permasalahan yang kita ambil. Untuk selanjutnya yaitu aktor-aktor. Aktor-aktornya yang pertama itu admin atau pemilik dari ternak lele tersebut. Yang kedua itu pegawai. Kemudian terdapat alatnya juga yaitu IoT. Untuk fitur-fiturnya di sini admin dapat melakukan register, dapat melakukan login, mengelola takaran air pada kolam, kemudian mengelola takaran obatnya. Kemudian admin juga dapat melihat histori dari login tiap pegawai. Itu jam berapa loginnya, dapat melihat jumlah lele yang sehat juga, dapat melihat data lele, kemudian dapat mengirim dan menerima pesan. Untuk pegawai, fitur-fiturnya hampir sama. Ada fitur register, login, tetapi di sini pegawai hanya dapat melihat jumlah kadar air dan tidak dapat mengubahnya. Sama untuk selanjutnya hanya dapat melihat takaran obat. Di sini pegawai juga dapat melakukan mengirim dan menerima pesan ke admin atau pemilik ternak lelenya. Di sini yang membedakan di pegawai itu dapat mengubah dan melihat data lele.
Kemudian pada alat IoT-nya kita berencana untuk menggunakan sensor gerak dan sensor tekanan. Dan kemudian alat ini juga membutuhkan internet agar bisa digunakan. Next. Nah, di sini kami memprediksi beberapa keuntungan yang bisa keuntungan yang dapat diprediksi dan keuntungan yang tidak dapat diprediksi dengan angka. Yang pertama, yang keuntungan tidak dapat diprediksi dengan angka yaitu dapat meningkatkan kesehatan dari lele-lele si pemilik ternaknya. Dapat mempermudah admin dalam mengelola. Dapat meningkatkan kepuasan customer yang membeli lele tersebut. Dapat mencegah atau mengurangi dari lele yang sakit ataupun mati. Keuntungan yang dapat dihitung dengan angka atau tangible yang kami harapkan menurunkan jumlah lele yang sakit yang awalnya hanya mengatasi 10%, itu bisa meningkat menjadi 20%. Menambah keuntungan dari penjualan pasar sebesar 10%. Contohnya biasanya yang awalnya 862 itu bisa menjadi 948.200. Menurunkan kesalahan dalam memberikan takaran obat kepada lele-lele yang sakit sebesar yang awalnya sebesar 50% menjadi 20%, dan itu sangat mempengaruhi dalam pembelian atau pengeluaran si pemilik. Menurunkan kerugian yaitu yang sebelumnya. Ini yang terakhir yaitu mengefisienkan waktu dalam mengecek lele tersebut. Saya lihat pemilik biasanya selalu mengecek 5 kali dalam sehari atau bisa saja lebih waktu malam hari, karena saya tidak menahu juga. Diharapkan untuk berkurang menjadi 2 kali dalam sehari. Sekian penjelasan dari sistem request dari kami dan aplikasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.